Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengampu, Ibu Yeti Husnul Hayati, SEMM, selaku dosen mata kuliah Bisnis Komunikasi dan Negosiasi. Dan teman-teman yang saya cintai, sebelumnya perkenalkan nama saya Aulia Harminisa dari kelas 3A Manajemen akan mempresentasikan komunikasi bisnis di era digital. Sebelum memasuki komunikasi bisnis di era digital, saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis biasanya digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam komunikasi baik verbal maupun nonverbal. Dan untuk menyampaikan pesan bisnis secara efektif dan efisien, seorang komunikator bisnis harus mempunyai keterampilan komunikasi dan mampu menggunakan alat atau media komunikasi. Ada bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Yang pertama lisan, yang kedua tertulis, yang ketiga kombinasi lisan dan tertulis, yang keempat visual, yang kelima nonverbal. Adapun tujuan komunikasi bisnis, yang pertama mendapatkan pemahaman penuh tentang makna pesan yang diberikan kepada pihak lain, baik di dalam maupun di luar organisasi perusahaan. Yang kedua, mendapatkan tanggapan, tindakan, atau persetujuan dari si penerima pesan seperti yang diharapkan si pemberi pesan. Selanjutnya, kita memasuki komunikasi bisnis sebelum era digital. Yang pertama, surat bisnis. Komunikasi tertulis dalam bentuk surat merupakan cara umum untuk berkomunikasi antar perusahaan atau individu. Contohnya, seperti permintaan atau permohonan, konfirmasi, pemberian informasi, undangan untuk pertemuan rapat, keluhan atau saran, penawaran atau penjualan, dan penawaran kontrak atau pemutusan kontrak. Yang kedua, telepon dan faks. Telepon dan faks sudah ada sebelum era digital, hanya saja penggunaannya terbatas pada panggilan suara dan pengiriman dokumen saja dalam bentuk mesin faks. Yang ketiga, pertemuan tatap muka salah satu cara penting untuk berkomunikasi, terutama dalam pembahasan kontrak, negosiasi, dan penawaran barang atau jasa. Yang keempat, media cetak. Cara lain untuk menyampaikan informasi tentang produk atau layanan perusahaan kepada audiens yang lebih luas, seperti brosur dan pamflet, selebaran, katalog, majalah perusahaan, surat kabar dan majalah industri, kartu nama, koran dinding, dan buku kenangan. Meskipun komunikasi bisnis pada masa tersebut terbatas oleh teknologi yang tersedia, namun penting untuk dicatat bahwa prinsip-prinsip dasar komunikasi bisnis seperti kejelasan, konsistensi, dan profesionalisme tetap menjadi faktor kunci dalam menjalin hubungan bisnis yang sukses. Selanjutnya, komunikasi bisnis memasuki era digital. Yang pertama, surel atau email. Perusahaan mulai menggunakan surel untuk berkomunikasi secara cepat, seperti pertukaran informasi, penawaran dan penjualan, konfirmasi tindak lanjut, permohonan dan permintaan, memberikan tanggapan atau balasan, dan pemberitahuan secara fleksibel. Kedua, telekonferensi dan video konferensi memungkinkan pertemuan tatap muka tanpa harus berada di lokasi fisik yang sama, memudahkan kolaborasi tim yang berlokasi berbeda. Yang ketiga, webinar dan seminar online untuk berkomunikasi dengan audiens yang lebih luas, memberikan pelatihan dan mempromosikan pengetahuan industri bisnis. Yang keempat, platform kolaborasi online, alat seperti Google, Workspace, Microsoft Teams, untuk memfasilitasi dan membantu dalam perencanaan proyek, pengelolaan proyek, dan memudahkan berbagi dokumen antar tim yang berbeda lokasi. Komunikasi bisnis memasuki era digital memberikan fleksibilitas, efisiensi, dan konektivitas yang lebih besar. Sumber daya teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk terhubung dengan lebih banyak orang, mempercepat proses bisnis, dan tetap kompetitif di pasar global.
Yang terakhir, komunikasi bisnis pada era digital. Yang pertama, virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. Pengguna dapat berkomunikasi dalam lingkungan digital yang mensimulasikan dunia nyata atau menciptakan pengalaman baru. Yang kedua, pasar dan ekonomi virtual. Komunikasi di era digital juga melibatkan perdagangan barang dan jasa dalam lingkungan virtual. Penggunaan dapat berpartisipasi dalam ekonomi virtual, melakukan transaksi, dan berinteraksi dengan pelaku bisnis lainnya. Komunikasi di era digital menawarkan pengalaman baru yang lebih kolaboratif meskipun masih dalam tahap perkembangan. Tren ini menciptakan potensi untuk transformasi signifikan dalam cara kita berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi di dunia digital. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh komen di bawah, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.